Mau datang ke Jepang jangan pakai main-main, harus siap mental, fisik, semuanya. Terutama mental ya. Mental yang paling berat sebenarnya kalau di Jepang. Karena kalau biasanya kalau pagi ada yang belum kenal juga biasa dibilang, oh ya bakayaro. Nah, itu biasa ya. Anggaplah itu selamat pagi buat kalian yang di Indonesia yang mau berangkat ke Jepang. Dibilang bakayaro, konoyaro, itu sudah tantangan sehari-hari, bro. Yang Hai bro, Sperma. Nama saya Iwasaki Odi. Saya tinggal di Jepang dan saya sudah 10 tahun ada di Jepang. Dan hari ini saya ingin coba mewawancarai teman Gino Jisuse yang ada di Jepang. Gimana keseruannya? Tetap di Sperma Cerot. Inilah dia teman-teman kita yang lagi magang di Jepang. Hey bro, dan langsung kenalin aja. Ini teman-teman kita yang ada di sini. Siapa namamu? Ya, nama saya Nuraya Khairuddin, asal dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Dan teman kita yang lagi satu. Nama saya Ilham Alpanugraha, asal dari Brebes, Jawa Tengah. Dan mungkin ini yang kalian semua belum tahu, bagaimana dia bisa ada di Jepang dan bagaimana keseruannya dia bisa berangkat dari Indonesia ke Jepang. Dan kembali lagi bersama saya Iwasaki Odi di channel saya Sperma. Saya cuman mau tanya sama teman-teman kita yang ada di Jepang, Gino Jisuse, dan mungkin pertanyaannya nggak begitu sulit buat mereka ya, mungkin. Dan kita coba tanya ke Khairuddin dan Ilham. Saya cuma mau tanya, dari mana perusahaan kalian pertama kali bisa berangkat ke Jepang? Perusahaan dari mana perusahaan? Kan ada banyak, ada pengirim kayak LPK, terus ada kayak Jiritsu, Coop, banyak ada perusahaan yang untuk ngirim kalian ke Jepang. Kalian tuh berasal dari perusahaan mana? Saya datang ke sini dari LPK Jiritsu Nusantara yang berada di Bogor. Saya belajar di sana sekitar 1 tahun lebih untuk bisa datang ke Jepang. Dan kamu, Ilham? Kebetulan saya sama Mas Nuraya sama dari satu SO, Lembaga Pengiriman Jiritsu Nusantara. Waktu itu kita datang dari berbagai daerah, ada yang dari Jawa Timur, dari Ponorogo, dari Madura, dari Brebes, ada yang dari Palembang waktu itu. Paling jauh juga ya? Iya. Dari Palembang, bro. Semua kumpul jadi satu, ikut belajar di lembaga pengiriman tersebut. Itu berarti LPK ya? Iya. Disebutnya ya? Termasuknya LPK. Termasuk LPK. Iya. LPK. Terus sebelum LPK itu biasanya apa? Sebelum masuk ke LPK kan biasanya ada harus ini, syarat-syarat ini, itu, dan sebagainya. Mungkin apa aja syarat-syaratnya? Kalau bisa dijelasin. Mungkin banyak teman-teman kita yang mau berangkat, bro. Pengen bantu untuk orang tuanya, adiknya, saudara, semua. Ya, mungkin syarat dari LPK-nya sendiri mungkin kurang lebih ijazah itu minimal SMK. SMK. Ingat guys, catat tuh SMK. Terus SMA mungkin bisa juga ya? SMA Sederajat. Sederajat. Terus apa lagi? Apalagi? Waktu itu ijazah SMA sederajat, surat keterangan sehat, SKCK dari surat keterangan Baik. catatan kepolisian. Baik ya? Iya. Biasanya kan. Terus waktu itu rapor semester 6 kalau nggak salah. Nilai rapor semester 6. Terus KTP dan
akte kelahiran, data-data diri lah, Data diri lah ya, data semuanya. diri selengkap mungkin. Terus saya mau tanya satu lagi nih, bagaimana Anda bisa terpilih datang ke Jepang? Itu ada yang datang, misalnya orang kantor, misalnya kayak saya sekarang, saya ada di perusahaan Nikken Kogyo, dan kebetulan ini teman-teman saya semua dari Gino Jisuse di Indonesia, LPK apa bilangnya? LPK ya? LPK. LPK apa namanya? Jiritsu. Nusantara. LPK Jiritsu Nusantara ini kamu pertama atau kedua? Angkatan pertama. Oh, angkatan pertama. Selamat, Bro. Sudah datang ke Jepang. Dan yang saya ingin tanyain lagi, bagaimana kamu bisa terpilih datang ke Jepang? Nah, itu pasti semua teman-teman kan dak duk der nunggu jawabannya, Bro. Pastilah. Kayak gimana caranya kamu bisa kepilih? Apakah harus benar-benar bahasa Jepang harus bisa? Terus ya ada tes yang lain atau apa? Bagaimana? Saya nggak tahu. Gimana? Ilham? Waktu itu dari pihak Jiritsu itu kan sebagai lembaga pengiriman ya. Jadi di bawah Jiritsu itu ada LPK anak. Yang lain? Ya. Oh. Nanti dari anak LPK itu diambil kandidat. Jadi disaring. kalau istilah gampangnya itu berarti Jiritsu itu cuma untuk mengirim, jasa pengirim. Betul. Bisa. Terus LPK itu untuk kita belajar bahasa. Ya. Semua. Jadi kalau kamu dari misalnya si Udin nih dari Ponorogo pasti punya LPK. Terus kayak kamu Ilham pasti punya LPK yang lain lagi. Terus kita kumpulin jadi satu di Jiritsu dan kita diberangkat ke Jepang gitu maksudnya ya. Betul. Oh. Waktu itu kita ada yang dari LPK Kazoku Majalengka, LPK daerah Cianjur, Banyak juga terus LPK Jiritsu itu sendiri. Jiritsu juga ada ya? Ada LPK-nya. Oh, ada LPK juga. Kita waktu itu angkatan pertama LPK sekaligus angkatan pertama Raja Wali namanya, angkatan Wih. pertama yang ke Jepang waktu itu. Terbang dong. Waktu itu kita ada 40 orang. 40 orang 45 orang disaring sepertiga. Jadi terambil 15. Dari 15 itu kembali disaring, jadi terpilih 5. Dan kelima-limanya itu berangkat di Nikken Group. Nikken Group ya? Iya. Nikken Group berarti Dan Nikken Kogyo sama Nikken Kogyo, Nikken Okiba Group ya. Iya. Terus tanya apa lagi ya yang enak ya. Jadi biar teman-teman semuanya nggak penasaran bagaimana caranya ke Jepang, enak nggak kerja di Jepang, keluh kesahnya bagaimana, kan itu pasti nanti kita jelasin di sini, Bro. Karena kita sudah mendatangkan nih teman-teman kita, Bro. Kebetulan saya di sini di Nikken Kogyo, saya yang maksudnya yang ngurusin juga iya, terus membantulah anak-anak ini untuk menyampaikan inspirasinya dia ke atasan, seperti ke Sacho, ke orang-orang yang atas-atas. Jadi untuk dianya juga untuk bersih-bersih semuanya, dan semualah apa yang dilakuin sama dia, saya juga membimbing dia ada di sini. Itu saya. Dan saya mau tanya lagi buat kalian. Terus apa sih enaknya dapat kesempatan buat jadi Gino Jisuse di Jepang? Enak nggak? Senang nggak? Awal mula datang ke Jepang rasanya bahagia banget. Akhirnya setelah sekian lama kita belajar bersusah payah, kita setiap hari latihan bangun pagi sekitar 1 tahun lebih, akhirnya kita dapat datang ke Jepang. Awal mula datang ke Jepang kita alhamdulillah bahagia, tapi setelah bekerja mungkin merasakan keluh kesah juga. Tapi alhamdulillah kita di sini sama-sama belajar. Kita belajar cara kerja orang Jepang di sini. Terus kita Kedisiplinan lah istilahnya ya. Kalau yang disiplinan di sini juga. kedisiplinan orang Jepang itu benar-benar gini, Bro. Saya percaya memang kalau orang Jepang itu disiplinnya memang keras dia. Terlambat pasti dimarahin. Bangun harus pagi.
semua orang belum datang, kamu harus sudah siap-siap karena kamu yang belum pernah bekerja di sini nanti kamu pasti tahu sendiri rasanya kerja di Jepang. Lanjutkan bro. Terus Ilham gimana? Keluh kesahnya sama mungkin ya, kebanyakan kan? Kurang lebih sama ya. Pasti ya. Awal-awal datang sebelum sebelumnya kan kita kurang lebih setahun lebihan lah. Kita Latihan ya. di LPK Jiritsu dilatih di tempat mulai dari bahasa, fisik, semua lah. semua. Terus kita bisa datang ke Jepang, seneng lah. Rasa penantian kita akhirnya bisa terwujud lah, datang ke Jepang, bisa ke Jepang buat kerja. Terus memasuki mulai hari kerja, mulai awal-awal kerja, emang terasa berat banget Ya, kerja di pastilah. Jepang. Kerja di Jepang. Nggak seenak yang kita pikir. Pasti itu. Bayangan kita waktu di Indonesia sama di Jepang, ya mungkin kita ngedengar dari orang lain, cuman denger doang, nggak terlalu ini kan, nggak terlalu masuk lah. Setelah kita merasakan sendiri, ternyata oh gini kerja di Jepang, emang butuh disiplin keras, Yang tinggi ya. pembagian waktu, pembagian buat kehidupan sehari-hari kan kita ngatur sendiri juga kan ya. Terus Tapi ya, gimana kehidupan di Jepang? Apakah kamu merasa senang hidup di Jepang atau merasa ya gimana lah, karena kehidupan di sini ya nggak segampang yang kalian pikirin yang ada di Indonesia. Dimanapun lah, kalau sudah datang ke Jepang pasti tahu lah gimana beratnya hidup di Jepang, kerja di Jepang, semuanya. Jadi semuanya itu butuh proses dari zero to hero. Pantengin aja channel ini, dan mungkin ada akhir kata dari saya buat teman-teman ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata buat kohenya yang ada di Indonesia, yang lagi ada di Jiritsu. Dari LPK mana aja yang nonton video ini, tolong kita tanya sepatah dua patah kata buat dia, buat penyemangat kamu bisa berangkat ke Jepang. Dari kamu, Udin, gimana? Ya, mungkin untuk rekan dan yang mau datang ke sini mungkin butuh persiapan yang matang juga. Terutama siapkan mental, siapkan fisik, karena memang benar kerja di sini nggak segampang yang kita bayangkan. Dan yang terpenting sabar dan terus dijalani. Dari kamu? Kalau dari saya, buat teman-teman yang umumnya yang mau berangkat ke Jepang, khususnya buat adik-adik yang di Jiritsu, kita sama-sama satu alma mater ya. Ya sebisa mungkin, sebaik mungkin ngejaga nama baik alma mater Jiritsu Nusantara. Terus buat yang mau datang ke Jepang jangan pakai main-main, harus siap mental, fisik, semuanya. Terutama mental ya. Mental yang paling berat sebenarnya kalau di Jepang. Karena kalau biasanya kalau pagi ada yang belum kenal nggak biasa dibilang oh ya bakayaro, nah, itu biasa ya. Anggaplah itu selamat pagi buat kalian yang di Indonesia yang mau berangkat ke Jepang, dibilang bakayaro, konayaro, itu sudah makanan sehari-hari bro. Yang penting jangan patah semangat, tetap Sabar dan pasti kamu bisa membahagiakan keluargamu yang di sana. Dan terima kasih buat Udin, terima kasih Ilham, dan tonton video saya selanjutnya di Sperma Trot.